Halo, kita akan membahas video ke-9 yaitu estetika seni grafis. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthetis yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste ya, bahasa Inggris taste. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Dua teori bertentangan yaitu teori estetika. Satu, teori subjektif, teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa menjelaskan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Para penganut teori ini adalah Henry Home, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori objektif. Jadi teori ini yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Jadi teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Para penganut teori ini adalah Plato, Hegel, dan Bernard Bossonnaud. Kemudian yang dimaksud dengan unsur-unsur seni rupa adalah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu dibedakan atas pertama, unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada ini maksudnya gelap dan terang, dan warna. Kemudian ada unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, karakter. Kita akan masuk ke unsur seni rupa yang pertama, yaitu titik. Titik adalah unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Titik merupakan unsur penting dalam seni rupa. Sebagai bukti adalah adanya lukisan bergaya impresif dengan teknik mengkombinasikan berbagai variasi ukuran dan warna titik sehingga membentuk suatu kesatuan wujud. Lukisan seperti ini sering disebut aliran pointillisme. Kemudian unsur seni yang kedua adalah garis. Jadi garis merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau dua dimensi atau trimatra atau tiga dimensi. Jadi garis adalah barisan titik-titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Beberapa sifat garis antara lain panjang, pendek, tipis, lurus, horizontal, vertikal, berombak, spiral, melengkung, miring, patah-patah, dan zigzag. Berdasarkan wujudnya dan karakternya, garis-garis dibagi atas garis nyata, yaitu garis yang sifatnya mudah diamati hasil goresan langsung. Bentuknya bermacam-macam dan mempunyai karakter tersendiri. Misalnya garis vertikal berkesan agung atau statis, garis horizontal berkesan seimbang. Kemudian karakter garis yang lain adalah garis khayal, yaitu garis yang sifatnya imajinatif, yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur bidang, atau ruang, atau warna, dan atau nada. Kemudian unsur seni rupa yang selanjutnya adalah unsur bidang ya. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan grafis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Dalam hal ini bidang dibedakan antara bidang alamiah dan bidang yang dicipta. Maksudnya disengaja ataupun yang tidak disengaja dibuat. Contoh di bidang alamiah adalah bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Sementara yang contoh untuk bidang yang dicipta adalah bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan sebagainya. Jadi fungsi bidang itu untuk apa ya? Jadi fungsi bidang adalah untuk menekankan nilai ekspresi dan nilai gerak, nilai irama, dan nilai arah. Untuk memberikan batas dan bentuk serta ruang seperti yang tampak pada bangunan dan patung. Kemudian fungsi bidang yang lain adalah untuk memberikan kesan tiga dimensi atau trimatra yang ditimbulkan oleh batasan panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya
kita akan membahas tentang bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk adalah rangkaian dari sejumlah bidang geometris atau bidang non-geometris yang memiliki ruang. Jadi ada dua jenis bentuk, yaitu bentuk geometris, kemudian ada non-geometris. Bentuk geometris ini contohnya kubistus ya, balok, kubus, dan bentuk silindris ya, misalnya bola, tabung. Kemudian ada bentuk non-geometris, yaitu bentuk seperti objek yang ada di alam, misalnya kondisi alam dan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tekstur. Tekstur adalah sifat dari permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Jadi tekstur berdasarkan penampilan bisa dibedakan jadi tekstur asli atau nyata, dan selanjutnya tekstur buatan atau semu, jadi yang dibuat oleh yang menampilkan kesan tertentu pada pengamat. Kemudian adalah gelap dan terang atau nada. Jadi dalam karya serupa ada dua dimensi ya. Nada terjadi akibat adanya perbedaan antara intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju warna gelap, dan tingkat nada warna yang berlainan. Sedangkan benda karya tiga dimensi, kesan nada itu dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, ini tekstur dan bentuk. Jadi fungsi gelap terang ini adalah memberikan nilai ekspresi, memberikan nilai emosi, kemudian memberikan kesan tiga dimensi atau plastis pada benda yang diterpa oleh cahaya gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Jadi warna pada sebuah karya seni itu memberikan kesan seperti benda ini di dunia nyata. Jadi teori warna juga ada tiga macam ya, ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, untuk membahas tentang warna ini nanti kita akan bahas lebih detail pada video berikutnya. Oke. Demikian untuk pertemuan video yang ke-9 ini, estetika seni grafis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.